Pohon alpukat Anda sudah tua, kerdil, pertumbuhannya lambat, daun makin kecil, tapi masih ingin lebat. Jangan buru-buru menebang pohon itu, karena setelah petani berhasil mengatasi busuk batang, ada satu ilmu yang lebih diperlukan lagi, yaitu mengembalikan semangat hidup pohon yang sudah kehilangan tenaga. Banyak guru mengajarkan cara melebatkan buah, tapi sangat sedikit yang membahas bagaimana membuat pohon tua terasa muda kembali. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman, cara berpikir, dan langkah-langkah yang saya lakukan agar pohon alpukat sudah tua, tapi tetap awet muda meski umur terus bertambah. Tonton sampai akhir, karena inilah ilmu yang menentukan umur panjang sebuah kebun. Bismillah, kalau bicara tentang budidaya alpukat, kebanyakan petani fokus pada satu tujuan. Bagaimana caranya berbuah lebat? Tidak salah, karena memang buah adalah tujuan akhir dari sebuah kebun. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar buah lebat, yaitu kesehatan dan umur produktif tanaman. Karena apa gunanya panen besar hari ini, kalau 5 tahun lagi pohon sudah kehabisan tenaga. Saya pernah berada di fase di mana setiap melihat pohon berbunga, hati terasa senang. Setiap melihat buah bergelantungan, semangat bertambah. Tetapi setelah beberapa tahun, saya melihat perubahan. Ada pohon yang pertumbuhannya mulai melambat, daunnya mengecil, warna hijaunya berkurang. Cabang-cabang baru semakin sedikit, pohon masih hidup, masih berbuah. Tetapi terasa seperti orang yang sedang bekerja sambil kelelahan. Di situ saya mulai berpikir, jangan-jangan pohon ini sedang menua, lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ternyata memang benar. Banyak petani terlalu fokus mengejar buah sampai lupa menjaga tenaga tanaman. Padahal setiap buah yang diproduksi pohon membutuhkan cara perawatan khusus dan benar. Semakin banyak buah, semakin besar energi yang dikeluarkan. Kalau energi yang keluar lebih besar daripada yang masuk, maka tanaman harus bisa lebih mudah menyerap apa yang kita pupukkan. Pohon yang sudah menua walaupun belum waktunya, sehebat pupuk gak akan diserap secara maksimal. Sama seperti manusia, kalau sudah menua, makan dikasih enak pun cuma dimakan sedikit, pohon pun demikian. Lalu saya mulai belajar, ternyata tugas petani bukan hanya membuat pohon berbuah, tetapi juga menjaga agar awet muda dan tidak menua sebelum waktunya, bahkan berumur panjang. Karena pohon yang sehat selalu menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ada tunas baru, ada daun baru, ada akar baru, ada cabang baru. Itu semua harus ada campur tangan petaninya. Sekali lagi, tanaman okulasi beda ketangguhan dengan tanaman alam. Artinya, mesin produksi tanaman masih bekerja dengan baik. Kalau tunas baru sudah jarang muncul, itu tanda yang harus diperhatikan. Jangan hanya melihat buah, lihat juga pertumbuhannya, karena pertumbuhan adalah bahasa yang digunakan tanaman untuk berkomunikasi dengan petaninya. Tanaman yang terus tumbuh sedang berkata, "Saya masih kuat." Sedangkan tanaman yang berhenti tumbuh sedang berkata, "Saya butuh bantuanmu." Bila orang bertanya, apa rahasianya buah lebat? Jawabannya sederhana, bibit, perawatan, pemupukan, pengairan, iklim, cuaca, dan tentunya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting, bagaimana menjaga pohon tetap kuat selama puluhan tahun? Nah, disinilah ilmu yang jarang dibahas. Karena memudahkan pohon tua berarti mengubah umurnya bertambah lama. Cara ini pun baru 5 tahun saya dapatkan setelah budidaya alpukat. Dari atasi busuk batang, mengembalikan semangat tubuhnya, mengembalikan keseimbangan energinya, mengaktifkan kembali mesin pertumbuhan yang mulai melemah. Di kebun pertama ini ada beberapa pohon yang memberikan pelajaran berharga. Ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat, ada yang sangat produktif, ada yang lebih fokus membesarkan batang. Semua memiliki karakter berbeda. Petani harus memahami kondisi pertumbuhan, bukan hanya hasilnya. Tugas petani adalah memahami karakter tanaman itu, membantu mengoptimalkannya. Tanam alpukat harus menguasai kesehatan akar, waktu pemutusan akar, waktu pemangkasan cabang atau ranting yang tepat. Memahami pentingnya menjaga akar, karena akar adalah mulut utama tanaman. Kalau sehat tidak ceriawan, tanaman akan kuat. Kalau mulutnya sakit, bagian atas akan ikut bermasalah, maka saya lebih fokus menjaga kesehatan akar. Menjaga lingkungan akar tetap nyaman, karena alpukat yang sehat dimulai dari bawah tanah, bukan dari atas. Atas hanya menyeimbangkan dari bawah. Kalau bawah menyuplai nutrisi sedikit, maka atas juga kita kurangi. Atas adalah dapur saat masak, membutuhkan energi, bahan bakarnya matahari.
Petani alpukat yang hebat bukan yang berhasil panen sekali dua kali, tetapi yang mampu menjaga kebunnya tetap produktif puluhan tahun, karena berkebun adalah maraton, bukan sprint. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling bertahan. Maka hari ini tujuan saya berubah, bukan hanya mengejar buah lebat, tapi juga membangun kebun yang sehat, membangun pohon yang kuat, membangun sistem yang mampu bertahan menghadapi musim demi musim. Kalau pohon sehat, buah akan mengikuti. Kalau pohon kuat, produksi akan datang. Kalau pohon bahagia, petani pun akan ikut bahagia. Dan itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari kebun alpukat. Setelah berhasil mengatasi busuk batang, sekarang mendapatkan cara agar tanaman berumur 30-50 tahun ke depan. Karena buah lebat bisa dicapai banyak orang, tetapi menjaga kebun tetap muda dalam semangat tumbuhnya. Itulah seni sebenarnya dalam budidaya alpukat.